Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar kalian? Baik Bu. Alhamdulillah semuanya baik ya. Iya Bu. Kelihatannya kalian pada semangat ya untuk belajar materi Ibu, melanjutkan materi yang sebelumnya kan? Iya Bu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baik ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, ketua kelas, silakan. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya kepada kalian, masih ingat dengan materi yang pada minggu yang lalu? Belum ingat Bu. Oh, jadi harus diperdalamkan lagi ya kita belajar pada materi hari ini, karena hari ini kita melanjutkan materi sebelumnya. Nah, kemarin kan kita sudah membahas macam-macam zat. Nah, hari ini kita melanjutkan materi yaitu perubahan di sekitar kita. Yang ada yang tahu nggak ada apa aja perubahan di sekitar kita? Sebelumnya Ibu ingin mengambil terlebih dahulu untuk melanjutkan materi kita. Ada yang tidak masuk nggak pada hari ini? Ada Bu. Siapa itu? Raja. Kenapa Raja? Demam Bu. Aduh, semoga rajanya cepat sehat ya. Buat teman-temannya jangan lupa main di rumahnya. Kita sama-sama berdoa semoga cepat sembuh. Amin. Amin. Nah, Ibu ingin bertanya kepada kalian, ada yang tahu nggak perubahan di sekitar kita itu kan terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu apa? Perubahan kimia dan perubahan fisika Bu. Ya benar. Ada yang tahu juga pengertian perubahan fisika dan perubahan kimia itu apa? Tidak tahu Bu. Baik. Pada pagi hari ini Ibu akan melanjutkan ya materi tersebut. Sebelum kita menjelaskan apa itu perubahan fisika dan perubahan kimia itu, Ibu mau nunjukin tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, yang pertama itu peserta didik mampu memahami bahwa pemahaman perubahan kimia dapat menghasilkan zat baru dengan sifat yang berbeda dari zat yang aslinya. Sedangkan kalau perubahan fisika hanya merubah bentuk zat tanpa ada merubah zatnya. Dan yang kedua itu peserta didik mampu mengidentifikasi ciri-ciri perubahan kimia dan fisika dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kita ambil dari kasus Rumaije, memasak air di rumah. Semua pada pernah kan memasak air di rumahnya masing-masing? Pernah Bu Guru. Nah, yang langkah pertamanya apa saja yang kita lakukan? Yang pertama, menghidupkan kompor. terus menyiapkan alat masaknya, airnya. Nah, terus yang ketiganya kita menyiapkan panci ya namanya untuk memasak air itu. Nah, setelah kita menyalakan kompor, apa yang terjadi pada permukaan air tersebut? mendidih Bu. Nah, bagus, mendidih. Setelah mendidih, airnya mengeluarkan apa? Mengeluarkan Asap Bu. asap menguap kan? Ya. Ya benar, bagus untuk main game. Nah, jadi yang ketiga itu kita lanjut ya, peserta didik mampu memahami mengenai konsep perubahan kimia dan perubahan fisika. Dan yang keempat, peserta didik akan mampu membedakan apa perubahan fisika dan kimia berdasarkan kehidupan sehari-hari. Nah, jadi Ibu udah menjelaskan perubahan fisika itu apa dan perubahan kimia itu apa. Jadi perubahan fisika adalah perubahan pada suatu benda yang hanya mengubah bentuk, ukuran, atau wujudnya tanpa menghasilkan zat baru. Sifat zat tersebut tetap sama. Contohnya seperti apa? Ada yang tahu? Es mencair. Terus yang tadi yang kita ambil air menguap. Kemudian ada kertas yang dipotong. Nah, sedangkan perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru dengan sifat yang berbeda dan zat asli
perubahan ini biasanya sulit dikembalikan seperti semula. Contohnya seperti kayu bakar, besi berkarat, makanan busuk. Nah, kita ambil contoh lagi, kita mencoba membakar kayu bakar. Nah, setelah kita membakar kayu bakar, apa yang terjadi pada kayu tersebut? Menjadi apa? Gak tahu Bu. Menjadi abu. Setelah bisa juga menjadi apa ya? Setelah menjadi abu bisa menjadi Arang Ibu. nah arang. Nah, dari dua jenis itu apakah bisa abu, arang kembali semula seperti semula seperti kayu? Tidak bisa Ibu. Nah, itu termasuk perubahan apa? Perubahan kimia. Nah, Ibu ingin mengasih kalian waktu untuk bertanya. Dari tadi yang Ibu jelaskan, ada yang ingin bertanya? Ya Bu, saya Bu. Baik, Remaja ingin bertanya apa, Remaja? Jadi ini Bu, mengapa perkaratan besi sulit dikembalikan seperti semula? Oh, jadi perkaratan besi sulit dikembalikan seperti semula karena besi telah mengalami perubahan kimia yang menghasilkan zat baru berupa karatan, oksidasi besi. Nah, terus pada proses ini besi bereaksi dengan oksigen dan air di lingkungan sehingga sifat-sifat besi berubah. Jadi begitu Remaja. Baik Bu, paham Bu. Ibu ingin mengasih kalian tugas sebelum menutup pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu menyuruh kalian buat kelompok 3 kelompok. Minggu depan ya kita ketemu lagi kan. Nah, Ibu ingin menyuruh kalian buat kelompok mencari perubahan di sekitar kalian yang termasuk perubahan fisika dan perubahan kimia ya. Minggu depan kalian presentasikan di depan Ibu. Baik Bu. Jadi ada yang tahu kesimpulan dari materi kita hari ini? Ada yang tahu? Nah, Ibu ingin menyimpulkan kesimpulan pada materi kita pada pagi hari ini karena kebetulan waktunya juga sudah hampir habis. Nah, kesimpulan perubahan fisika dan kimia itu, yang pertama itu perubahan fisika adalah perubahan yang hanya mengubah bentuk ukuran atau zat benda yang tadi Ibu jelaskan. Terus perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru dengan sifat yang berbeda dari zat asalnya. Jadi perubahan fisika tidak menghasilkan zat baru, sedangkan perubahan kimia menghasilkan zat baru dengan sifat yang berbeda dan zat yang berbeda. Baik, kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Alangkah baik untuk menutup pembelajaran kita. Silakan ketua kelas untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan doa. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Nah, buat kalian jangan lupa ya buat belajar lagi dan jangan lupa mengerjakan tugasnya untuk minggu depan. Nanti kalian maju ke depan untuk presentasi kembali kepada Ibu di depan Ibu ya. Baik, Ibu izin mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.